Wei-Hu, kurir pengantar yang sial. Siapa Anda? Jangan khawatir tentang siapa aku dulu. Lihat mobil di depanmu dulu. Anda baik-baik saja. Wei-Hu, tuan muda tertua Feng Cheng. Bagaimana kau mengendarai? Tidakkah kau tahu kendaraan non-motor harus memberi jalan kepada kendaraan bermotor? Tapi Anda di jalur kendaraan non-motor, dan Anda melawan arus. Hari ini adalah hari pernikahanku. Mengingat statusku di Feng Cheng, jangan bicara melawan arus. Aku bahkan bisa memblokir jalan. Sedangkan kau, apakah kau tahu mobil ini? Apakah kau tahu lambang mobil ini? Kau menggores mobilku. Aku akan membunuhmu hari ini. Tapi Anda menabrak saya. Wei-Hu, Aihuo, jadi ini pernikahan Anda. mengantar paket dan nyambi jadi penipu. Siapa yang memasukkan kecelakaan? Lihat betapa parahnya Anda menabraknya. Dan kau bahkan bekerja sama dengan Jen. Tapi kau perlu ingat, hari ini adalah pernikahan Wei-Hu. Kau datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah kau makan nyali macan tutul? Suami. Suami, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan debat lagi dengan orang sekeras kepala dia lagi. Saya tidak masuk akal. Apa Anda percaya saya akan menelepon polisi sekarang? Mari kita lihat siapa yang tidak masuk akal. Kau menganggap enteng kebaikanku, bukan? Huiyoyo, mantan kekasih. Aku tahu, kau selalu menyimpan dendam tentang dulu, saat aku mencampakkanmu. Tapi kau tahu, bertahun-tahun telah berlalu. Kupikir kau akan belajar dari malu dan jati lebih kuat, dan membuat beberapa kemajuan. Tak kusangka kau akan merendahkan diri sampai begitu, mengantar paket dan menjadi pesuruh orang lain. Apa salahnya mengantar paket? Saya tidak mencuri, juga tidak merampok siapapun. Kau bekerja keras, tanpa makan atau minum selama 10 tahun. Masih tidak bisa membeli hanya emblem mobil ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa jatuh cinta padamu dulu. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Sekarang aku sudah menikah dengan suami yang baik. Mulai hari ini, aku adalah menantu perempuan keluarga Wei, kepala dari 4 keluarga besar Feng Cheng. Kalian berdua sangat cocok. Setali 3 uang. Aku akan melihat hari ini, apakah mulutmu lebih keras, atau tinjuku lebih keras. Suami, bagaimana kalau aku memukulnya dengan sepatu hak tinggiku? Menurutku mulutnya benar-benar sangat keras. Hati-hati jangan sampai melukai tanganmu. Buruan, ayah mertua yang serakah. Kau yang mengantar bunga, kan? Kau benar-benar keterlaluan. Kami menyuruhmu mengantar bunga ke hotel lebih awal. Tapi lihat dirimu. Menabrak mobil pengantin di tengah jalan. Menyakui ibu mertua yang kejam. Bukankah kau sengaja memalsukan kecelakaan? Kuilian, pria picik yang serahkan akan kekayaan. Apakah kau tahu keluarga Wei memberi kami berapa banyak mahar? 80 juta. Genap 80 juta. Jika kau merusak pernikahan adikku, kau merusak pernikahanku, Kuilian. Aku akan melumpuhkanmu hari ini, percaya atau tidak. Anda baik-baik saja. Aku adalah Yui Lau. Bisakah sesuatu terjadi padaku? Cai Daowan, Dewa Maktomblang Yui Lau. Jika Anda Yui Lau, maka saya Kaisar Giok. Hari ini, aku akan memisahkan sepasang kekasih agar kau lihat, untuk membuktikan apakah aku Yui Lau atau bukan. Doodle sempurna membawa kebahagiaan bagi manusia. Aku pergi ke dunia fana untuk menjalin hubungan baik. Jika aku membiarkan orang jahat berkeliaran di dunia manusia, akan sia-sia bagiku, Yui Lau, untuk turun ke alam fana. Kau tahu, saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa hatiku bergejolak. Suami, aku adalah kekasih kecilmu. Mobil-mobil mewah ini, bukankah kau menyiapkan semuanya untukku? Suami, meskipun kau tidak menyukaiku lagi, kau tidak bisa menyukai kurir bau ini, kan? Dia orangnya. Kau tahu, setiap kali aku tidak melihatmu, aku menjadi sangat bingung. Gelisah dan tidak tenang. Tidak bisa tidur semalaman. Saya percaya Anda. Tolong cepat lepaskan saya. Anda tidak bisa juga menjodohkan saya dengan seorang pria, kan? Maaf, ini semua salahku.
Apa yang kau lakukan? Wei Hu, biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Aku tidak pernah menyukaimu. Setiap detik yang kuhabiskan bersamamu terasa seperti neraka. Aku merasa jijik setiap kali melihatmu. Orang sepertimu tak pantas jadi suamiku. Kau tidak menyukaiku. Apa kau benar-benar menyukai kurir ini? Jangan berani-beraninya menghina suamiku. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu suamiku. Baiklah, aku memberimu mahar 80 juta. Dan sekarang kau bilang ingin memutuskan pertunangan. Menantuku sayang. Dia pasti sudah termakan tipuan pria itu. Kemungkinan besar, itu dilakukan oleh kaki tangan pria itu. Menantu, tolong tenang saja. Selama kita berdua tidak setuju, dia tidak akan bisa menikah dengan siapapun. Ibu dan ayah, aku minta maaf. Tapi hari ini, aku harus menikahi Ihu. Baiklah, kau punya nyali. Tidak ada yang pernah berani merebut wanitaku, wanita Wei Hu. Dan aku belum pernah melihat orang sepertimu yang tidak tahu diri. Ya, hari ini Anda berhasil. Jika kau tidak membayarku hari ini, 1 juta sebagai kompensasi, kau tidak akan bisa pergi. Hanya 1 juta, kan? Aku akan bayar. Bukankah aku sudah memberimu kartu ini? Begitu kau memberikannya padaku, itu menjadi milikku. Aku bisa menghabiskannya sesukaku. Apa urusanmu? Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya cukup senang. Anda tidak hanya membantu saya membalas dendam besar, tetapi juga membantu saya mendapatkan seorang istri. Jangan terlalu senang dulu, nak. Siapa istrimu? Apa kau tidak bercermin dan melihat seperti apa dirimu? Huiyuyo, Anda berubah pikiran sangat cepat. Bukankah kalian berdua masih berakting di sini kan? Memperlakukan aku seperti orang bodoh. Suami, aku pasti telah terkena sihir pria ini. Dia menularkannya padaku. Aku tidak sengaja melakukannya. Kau percaya padaku. Aku hanya mencintaimu. Hanya. Suami. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi barusan? Huiyuyo, seperti dia sudah gila. Aku lupa memberitahumu. Ketika aku turun dari Istana Langit, aku kehilangan artefak sihir penting. Jadi sekarang, benang merah yang kuikat punya tanggal kedaluarsa. Lalu berapa lama tanggal kedaluarsa ini? Sulit dikatakan. Itu bervariasi dari orang ke orang. Jika Anda benar-benar Yui Lao, maka bukankah saya bisa melakukan sesuka hati? Tentu saja. Karena kau menyelamatkanku, aku tentu akan membalas budimu. The film was translated and narrated by M Media. Di sini, tidak ada gadis yang saya suka. Bisakah kita mendapatkan kelompok yang berbeda? Bagaimana kalau begini? Jenis apa yang kau suka? Bawa aku melihat. Yuki Sui, nona muda yang kabur. Aku tidak menyangka. Biasanya kupikir kau begitu jujur dan sederhana. Tapi aku tidak menyangka kau adalah berandalan mesum. Berandalan mesum. Dan kau siapa? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Chai Dahuan. Adalah Paman Aihua. Paman. Bagus. Kalau begitu kau harus mendidik dengan benar keponakanmu ini. Tinggal di sini bersamaku. Dia tidak hanya berutang sewa, tapi dia juga membuat masalah. Anda setuju dengan saya, Paman, tinggal di sini. Untuk tinggal di rumahku, aturan pertamanya adalah kau harus mencintai kebersihan. Kalau begitu tidak masalah. Aku akan pergi sekarang juga. Tunggu, hari ini bukan jadwal mandinya. Jadi kamar mandi hanya untukku. Paman, ayo pergi. Apakah kau juga mengusirku? Apakah kau tidak mau? Bukan itu maksud saya. Maksud saya, ayo kita mandi bersih-bersih. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Lina, pelatih pribadi. Jika kekuatanmu tidak cukup, jangan memaksakan diri. Lenganmu begini, gampang sekali kena masalah. Hati-hati. Tadi itu sangat berbahaya. Coba kulihat seberapa parah lukamu.
Aku baik-baik saja. Tidak, kita harus memastikan keselamatan setiap siswa. Dasar mesum. Mei Daisuan, pemilik game. Siapa kau siapa yang membiarkanmu masuk keluar? Kenapa aku tidak boleh di sini? Apakah game ini milik keluargamu? Ya, saya pemilik di sini. Pusat kebugaran paling mewah di Fengchen. Ketua Mai, dia di sini untuk uji coba dibawa olehku. Apakah itu tidak apa-apa? Karena ini putri kebugaran. Yang kau bawa. Tentu saja, tidak ada masalah. Jangan takut, aku di sini. Selama kau mempekerjakanku sebagai pelatih pribadimu, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Tapi yang terpenting, aku akan membuatkan khusus untukmu, rencana kebugaran yang cocok untukmu. Mari kita, saat bermandikan keringat. Saat tubuh kita diambang kehancuran. Diambang hidup dan mati. Biarkan kau merasakan dopamin dan hormon dalam tubuhmu. Perasaan adrenalin yang meledak seketika. Aneh sekali. Bocah ini, aku jelas tidak mengikat benang merah untuknya. Dari mana dia dapat keberuntungan cinta sebanyak ini? Aku beri diskon setengah untuk keanggotaan dan pelatihan pribadi. 500 per jam. Berapa 500? Kau hanya mencoba mendekatiku untuk mencari uang dariku. Pada akhirnya, kau hanya bangkrut, bukan? Kalau tidak punya uang, kenapa berpura-pura? Tanya. Bagaimana kalau kita bertanding sedikit? Kau sendiri yang mengatakannya. Katakan, kita tanding dalam hal apa? Aku akan membiarkanmu memilih. Kalau mau main yang menantang. Apa aturannya? 3 menit jika aku jatuh, aku kalah. Maka aku akan mengakui pelatih Lin sebagai guruku. Dan bersujud kepada kalian semua sebagai permintaan maaf. Baiklah, itu Lugas. Jika aku kalah, kau akan menjadi bos di sini mulai sekarang. Baiklah, itu kesepakatan. Setuju. Impuls adalah iblis. Apa kau yakin bisa mengalahkannya? Si bodoh besar di seberangku itu. Berbadan kekar, tapi berpikiran sederhana. Aku pasti tidak bisa mengalahkannya dalam kekuatan. Tapi begitu kita di ring. Dengan pengalaman bertahun-tahun mengantar paket, aku yakin aku bisa menang entar bagaimana caranya. Sepertinya kau sudah ceroboh. Bagaimana kalau kau masuk untukku? The Aku film tak was bisa gantikanmu translated dalam misi and bunuh diri begini. narrated by M. Media. Paman, kau harus menyelamatkanku. Kau tidak bisa hanya melihatku mati sia-sia. Orang beruban mengubur orang berambut hitam. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku akan mengikat benang merah di antara kalian berdua. Kalian berdua bisa bertarung pukulan kecil sihir cinta. Hidup dan mati sudah takdir. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan surga. Pergi. Keterampilan kecil apa yang kau miliki? Bocah, jangan berani-beraninya kau lari. Sekarang mari kita lihat kemana kau bisa lari. Anggap saja kau beruntun. Nah, mari menyerah. Menyerah berarti kehilangan separuh. Aku tidak akan kalah. Lawan dia. Bocah bau, bahkan itu tidak menjatuhkanmu. Tinju macam apa ini? Tinju kura-kura? Mungkin. Tapi pukulanmu bahkan tidak punya kekuatan kura-kura. Tinju macam apa ini? Cambuk 9 rantai petir. Belum pernah kau lihat. Apakah guru ma muridmu? Aku adalah gurunya. Bangun, saudara bangun. Kau benar-benar luar biasa. Aku bahkan belum menggunakan jurus pamungkasku. Maksudku adalah, Bisakah kau memberiku diskon untuk biaya pelatihan pribadi? datang ke tempatku malam ini untuk coba pelajaran. Aku akan membayar 200.000 dulu. Ini biaya pelatihan pribadi untukmu dulu. Aku dulu. Caitua, kau pergi begitu saja tanpa memanggilku. Aku melihatmu cukup menikmati dirimu di sana. Jadi aku tidak mengganggumu. Para wanita kaya itu, tolong lepaskan aku.
Sebenarnya, aku pergi melacak dua pria berbaju hitam itu. Orang-orang di sekeliling bocah itu punya kultivasi tinggi. Mungkinkah dia tahu tentang rencana kita? Dia cari seseorang untuk bantu pecahkan kebuntuan. Tidak, itu tidak mungkin. Jika bocah itu tahu tentang rencana kita, dia pasti akan datang mengetuk langsung. Kita tidak bisa lengah. Jangan sampai kita merusak urusan penting kita dengan Tuan Muda Wei. Aku melihat mereka bertingkah mencurigakan di dalam. Aku takut itu mungkin merugikan kita. Mereka sudah pergi. Hei, Kak Lu. Baik. Aku akan segera kembali. Tidak punya 3.000. Namun kau bermimpi mencapai standar hidup nyaman dalam sebulan. Membeli mobil dan rumah dalam 3 bulan. Dan mencapai kebebasan finansial dalam setengah tahun. Apa kau tidak terlalu serakah? Tapi di ponselku, aku hanya punya uang segini. Kalau begitu, lebih baik kau lakukan pekerjaan pengiriman ekspresmu dengan benar. Berlarilah sampai kakimu patah. Dan lihat apakah kau bisa kaya. Aku berencana mengantar paket ekspres di siang hari, dan melakukan siaran langsung di malam hari. Tolong berikan kelonggaran dan buat pengecualian. Itu, juga, tentang biaya pelatihan itu. Bisakah kamu memberiku diskon lagi? Memberimu diskon. Kalau begitu bos harus mematahkan kakiku. Murong Wan R, seorang live streamer terkenal. Bagaimana kalau begini? Supervisor kami sedang ada di toko. Aku akan pergi menanyakannya untukmu. Halo, nama saya adalah Murong Wan Er. Adalah konsultan pribadimu. Selanjutnya, aku akan mengenalmu lebih dalam. Aku harap segera kau bisa melepaskan beban mentalmu. Dan sepenuhnya menjadi dirimu sendiri. Tunjukkan dirimu yang paling sejati. Baiklah. Malam terlalu indah. Meskipun berbahaya, selalu ada orang dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Jangan salahkan kami atas biaya kami yang tinggi. Kami benar-benar ingin menggali potensimu. Tapi orang sepertimu, yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar, bahkan tidak bisa makan dengan benar. Orang tidak berguna. Belum pernah kulihat sebelumnya. Bukankah kamu mengaku sebagai perusahaan promotor terkuat di industri ini? Jangan bilang kamu bahkan tidak punya kemampuan sebanyak ini. Baiklah, kalau begitu kita akan melepaskan kartu truf terakhir kita. Kalau begitu kau harus memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Sudah disepakati. Tolong, kakak-kakak. Tolong kirimkan aku Baiklah lagi. Itu benar-benar bagus. Terima kasih, kakak, sudah mengirimi Baiklah. Mengirimimu ciuman terbang. Lihat apa yang aku pakai hari ini. Apa kau suka gaun ekor kembar ini? Terima kasih semuanya sudah mengirimiku karnaval. Jumlah pengunjung di ruang siaran langsung kami sudah mencapai 1 juta. Ini adalah juara di antara semua streamer di dalam perusahaan. Untuk selat waktu yang sama. Ya, selamat. Aku tidak menyangka kau memiliki aura Cunibyo di ruang siaran langsung. Aku baru saja menyebutkannya kepada bos. Bos bilang dia akan mengontrakmu secara luar biasa. Dan kau bahkan bisa berpartisipasi dalam bagi hasil. Lakukan yang terbaik. Mulai sekarang, kau akan menjadi pria paling keren di jalan ini. Tidak benar. Kontrakmu ada masalah. Biaya pelatihan 3 juta. Jika kamu tidak mampu membayar, kamu bisa meminjam dari perusahaan. Dan membayarnya kembali selama 30 tahun. Tapi pembagian gaji adalah 10-90. Bukankah ini jelas-jelas perusahaan berhati hitam? Kau pikir kau pria hebat, kan? The film was Bangunlah. translated Kau and bodoh. narrated by Apa kau pikir Media. orang-orang di ruang siaran langsung itu ada di sini untukmu? Mereka ada di sini untukku. Lihatlah komentar di bagian komentarnya. Apa kau pikir para cabul itu yang ngiler dan menatap daging suka penampilan konyolmu? Atau mereka suka wajahmu? Apakah kamu percaya aku akan segera memulai siaran langsung untuk membongkarmu? Kontraknya ada di tanganku. Silakan siaran langsung. Keluarga tercinta, aku saat ini berada di Chongqiu Siamang, Tutor Mediaco Ltd. Sekarang aku ingin menunjukkan kepada semua orang bagaimana perusahaan ini melakukan penipuannya. Kau bokar, kau tidak mau mendengarku. Sekarang kau sudah tertipu, kan? Sekarang, segera arahkan kamera padamu dan penipu wanita itu. Aku bahkan akan melakukannya melalui layar. Bocah tengik. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Weihu, kamu lagi yang bikin masalah. Kali ini, kau telah mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Jangan salahkan aku. Kau hanya seorang kurir. Masih ingin belajar dari orang lain dan menjadi kaya dari live streaming. Mimpi saja.
Kau tidak menyangka bahwa aku masih bosnya. Siapapun yang ingin aku buat populer. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka menjadi populer. Siapapun yang ingin aku bekukan, mereka hanya bisa sepenuhnya menghilang dari internet. Dan dikutuk oleh semua orang. Aku sangat suka. Kau dalam keadaanmu saat ini. Memuaskan. Jangan terlalu sombong dulu. Orang sepertimu akan mendapatkan balasanmu cepat atau lambat. Pembalasan. Itu hanya kalian para pecundang. Setelah dihancurkan oleh yang kuat, fantasi yang menghibur diri sendiri. Di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan untuk selamanya, kau ditakdirkan untuk menjadi sampah tak berguna. Murong Wan paksa dia melakukan ini. Mulai sekarang, kau akan menjadi wakil ketua perusahaan kami. Dan juga, berikan padaku surat perjanjian kerja anak ini. Murong Wan, kamu gila. Kak Ihu, tadi itu semua salahku. Aku seharusnya tidak berbohong kepadamu. Tapi aku tiba-tiba sadar sekarang. Tak bisa terus bersekongkol dalam kejahatan. Atau menjadi kaki tangan penjahat. Wei Hu ini, dia hanya seorang bajingan. Jika aku masih begitu delusi, aku akan terlalu bodoh. Murong Wan, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu, dia punya pengaruh atas dirimu. Kak Ihu, kau benar-benar terlalu pintar. Wei Hu ini, saat aku kuliah, dia menipuku untuk mengambil pinjaman kampus. Dan aku berutang banyak padanya. Jadi, aku hanya bisa membantunya menipu orang. Wan, untuk membuatmu melihatnya dengan jelas, sifat buasnya yang sebenarnya. Aku bisa mati dengan tenang. Kak Ihu, Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Kalian para wanita, bukankah seharusnya kalian sangat pintar? Bagaimana kalian semua bisa terpikat oleh bocah ini, sampai benar-benar tergila-gila? Kamu hanya mendapatkan tubuh mereka, tapi bukan hati mereka. Menurutku kamu hanya cacing yang benar-benar menyedihkan. Masih bicara besar, sialan. Kalian berdua, hari ini, bagaimanapun caranya, kalian tidak akan meninggalkan ruangan ini. Biarkan aku berpikir. Bagaimana aku harus menghibur kalian? Menurutku kamu terlalu cerdik setengah-setengah. Padahal kenyataannya, kamu hanya benar-benar bodoh. Kamu juga tidak mempertimbangkan. Semua kontrak Ganda telah melewati tangan Murong Wan. Semua kontrak telah disalin. Murom, jika kau berani merilis dokumen-dokumen ini, seluruh keluargamu akan mati. Murong Wan, ini adalah jimat penyelamat hidupmu. Kamu sama sekali tidak boleh The memberikannya film was padanya. Wei Hu, translated aku and mohon padamu, narrated by biarkan M. Kak Ihu Media. pergi. Jangan coba-coba. Kau bisa pergi. Tapi dia sama sekali tidak bisa. Wan, kamu pergi sendiri. Aku punya cara untuk kabur. Baiklah, Kak Ihu. Setelah aku tenang, aku pasti akan menghubungimu. Aku percaya kau pasti akan menemukan jalan. Aku bisa membereskan urusannya nanti. Sedangkan kau harus mati hari ini. Liang Yuan, ketua. Bagus sekali, Wei Hu. Kamu sebenarnya adalah dalang di balik ini. Korek api, setelah bertahun-tahun berpisah, kau sama sekali tidak ada kemajuan. Alih-alih jujur mengantar paketmu, kau malah datang ke perusahaanku untuk membuat masalah. Kau benar-benar tidak keberatan berumur pendek. Kamu gemuk waktu kecil. Sekarang kamu kurus. Kenapa kamu begitu tajam lidah dan jahat? Hati-hati, kamu mungkin tidak akan menikah. Bajingan, dia benar-benar berani bilang aku tidak akan menikah. Xiao Huan. Dia sengaja memprovokasimu. Dia ingin kau memberinya akhir yang cepat. Tapi kita tidak boleh termakan tipuannya. Itu masuk akal. Aku benar-benar tidak mengerti. Dendam antara Wei Hu dan aku. Kapan aku punya dendam padamu? Kau kurir sialan. Dan kau masih ingin menyinggungku. Kau benar-benar mencari masalah sendiri. Apa kau pantas mendapatkannya? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Orang yang kau singgung adalah sahabatku. Yu Qiushui. Tidak heran. Kedua keluargamu awalnya adalah teman turun-temurun. Waktu kecil, kalian tak terpisahkan. Dulu, ketika keluarga kami hancur dan anggotanya tercerai-berai, keluargamu juga ikut campur dalam hal itu. Jika kamu tidak datang mencariku, aku baru saja akan datang mencarimu. Masih berdebat saat kematian sudah di depan mata. Sebentar lagi, aku akan menjahit mulutmu dulu. Apa kau tidak tahu? Xiao Hua dan aku bulan lalu sudah bertunangan. Mulai sekarang, kedua keluarga kita akan bergabung. Mulai sekarang, Fengcheng akan jadi tempat di mana mereka yang mematuhiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Beraninya kamu. Jika kamu melakukan ini, apakah Yu Qiushui tahu? Qiushui, aku benar-benar melampiaskan amarah untukmu.
Xiaohuan, ada apa serang? Cepat lepaskan. Kau sudah memberontak. Pergi ke sana dan bersandar di sudut. Tampar dirimu sendiri. Aku bilang jangan berhenti. Kau tidak berhenti. Xiaohuan, kau. Siapa Xiaohuanmu? Baru mendengar nama itu saja membuatku mual. Wei Hu, kau benar-benar punya nyali. Kau benar-benar berani di belakangku. Melakukan begitu banyak perbuatan amoral dan jahat. Apa kau kehilangan ingatan atau semacamnya? Ini aku, Wei Hu, tunanganmu. Aku benci orang tua itu sudah pikun. Tapi aku tidak pikun. Kalian anggota keluarga Wei. Dan taktik tercela itu, cepat atau lambat kalian akan berakhir dengan keluarga hancur dan hidup kalian musnah. Jika aku menikahimu, bukankah itu akan seperti melompat ke dalam lubang api? Kakak Ehu, lihat bagaimana aku menghadapi si Wei ini. Kamu terlihat semakin menyenangkan bagiku sekarang. Kakak Ehu, kau tidak akan percaya. Kau adalah idolaku. Saat kau masih di sekolah dasar, kau sudah menjadi sosok terkemuka. Bahkan Qiu Shui naksir padamu. Liang Yuan, kau akan membayar atas apa yang kau katakan hari ini. Membayar harganya. Berhenti mengancamku. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Dulu, kau menggunakan kata-kata manis untuk mencoba membeli saham di perusahaanku. Untungnya, aku berhati-hati saat itu. Aku sekarang mengumumkan bahwa aku mengambil kembali semua sahammu. Aku beri kau 5 menit untuk membawa antek-antekmu dan keluar dari gedung ini. Xiaohuan, jangan begitu tidak berperasaan. Jika ayahku tahu, kau mengeluarkanku dari perusahaan dan memutuskan pertunangan kita, dia pasti akan sangat marah. Wei Hu, kamu akhirnya menunjukkan warna aslimu. Kamu hanya cacing yang menyedihkan. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut sekarang. Kau akan menyesali ini. Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Ehu, bisakah aku membicarakan sesuatu denganmu? Ada apa? Saham Wihu, senilai 100 juta. Saham perusahaan itu. Aku akan mentransfernya padamu sekarang juga. Tidak perlu. Tidak ada imbalan tanpa jasa. Saat kita menikah nanti. 100 juta saham itu bisa menjadi mahar kita. Kita masih perlu bertanya pada Paman Liang tentang ini. Tidak perlu bertanya. Di keluargaku, aku yang memutuskan. Ibu, kenapa ibu duduk di lantai? Cepat bangun. Tidak apa-apa. Hanya saja pusingku kambuh lagi. Ibu, tidak apa-apa. Menjing, Ibu Ehu. Kak bilang kita disuruh pindah kamar. Qiu Shui jelas sudah membuat pengaturan. Aku akan pergi bertanya padanya. Jangan pergi. Bagaimana kita bisa mampu tinggal di kamar sebagus ini? Ibu, jangan khawatir. Ibu istirahat sebentar dulu. Aku akan mengurusnya. Bai Jingting, perawat yang dingin. Anda anggota keluarga Meng Ji, kan? The film Aku was sudah bilang pada translated ibumu, and kamu tidak bisa narrated tinggal by di M sini. Media. Karena ini adalah bangsal VIP termahal di rumah sakit kami. Orang-orang sepertimu. Hak apa yang kamu miliki untuk tinggal di sini? Tidak ada orang yang menindas orang sepertimu. Temanku jelas sudah membuat pengaturan. Ada keributan apa ini? Aihuo. Dia hanya seorang kurir. Suruh dia pergi cepat. Ketua Q, baru saja dia bersikeras bahwa bangsal ini dibuka untuknya oleh dekan. Bangsal ini. Biaya tempat tidur saja 3.000 sehari. Dia hanya seorang kurir. Berapa tahun dia harus mengantar barang untuk bisa tinggal di sini? Ya, aku juga berpikir begitu. Ketua Q, kutil di tanganmu baru saja diangkat. Jadi kamu tidak boleh ceroboh. Bagaimana lingkungan kita cukup bagus, kan? Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Kuilian. Kamu dapat bangsal khusus hanya untuk menghilangkan kutil. Sementara nyawa ibuku di ujung tanduk. Namun dia harus tinggal di bangsal umum. Logika macam apa itu? Tidak ada logika sebanyak itu. Tidak peduli penyakit apa yang diderita ibumu. Bahkan jika dia meninggal, bukan berarti dia bisa tinggal dimanapun dia mau. Lupakan saja, nak. Ibu tidak selemah itu. Ayo kita pergi saja. Baiklah. Telepon dekan sekarang juga. Tanyakan padanya, apakah dia benar-benar melakukannya. Kenapa kamu tidak menelepon? Dia bahkan tidak punya nomor dekan. Sepertinya kamu benar-benar pembohong. Bukan hanya kamu tidak bisa tinggal di bangsal ini sekarang. Kamu juga harus membayar biaya 100.000.
Bajingan. Jika bukan karena koneksiku, apa menurutmu dengan penyakit ringanmu itu, kamu bisa mampu tinggal di bangsal kelas atas ini? Tolong kemasi barang-barangmu, dan segera keluar. Aku diatur oleh dekan. Kau pikir kau siapa? Kamu mungkin tidak tahu. Ayahku adalah dekan. Baiklah. Kalian semua tunggu saja aku. Tuan Ihu. Aku benar-benar minta maaf soal tadi. Aku telah menyinggungmu. Tanganmu terluka. Aku sedih melihatnya. Sini, aku akan membantumu mengobati lukanya. Lepaskan dia. Perawat macam apa yang begitu genit? Begitu intim. Apakah ini merawat suami atau merawat pasien? Kyusui, jangan salah paham. Kami hanya hubungan dokter pasien biasa. Dia hanya mengoleskan obat untukku. Mengoleskan obat. Aku juga bisa mengoleskan obat. Siapa yang tidak tahu cara mengoleskan obat ini? Kyusui, berhenti membuat keributan. Bagus sekali. Kau kira aku tak masuk akal cuma karena sekarang kau punya uang? Baiklah. Mulai sekarang, kau bisa pergi mencari bai susu atau loyoyumu. Baiklah. Kyusui. Đón phay sáng, Sophia, Duosi. Tidak buruk. Yuchon, kakak Yu Kyusui. 3 tarianmu lumayan, kurasa. Hanya saja sedikit terlalu biasa. Bos kami suka melihat sesuatu yang baru dan menarik. Lalu kita harus menari apa? Tapi kami tidak melakukan striptease. Kau tidak tahu cara menari. Apa kau tahu cara melakukan gerakan tari dari gadis-gadis yang terkenal di internet itu? Kamu menyebut gerakan memutar-mutar itu menari. Mereka tidak pernah mengajari kami. Kami tidak bisa menanggung The malu film was seperti itu. translated Tarian and influencer sangat narrated sederhana. by M. Jika kau Media. setuju, pergi pelajari di ruangan itu. Setelah kau mempelajarinya, kembali dan menarilah untukku. Kakak Lu. Ini adalah barang kelas atas dari pasar gelap Asia Tenggara. Sangat efektif. Tunggu sebentar. Apakah tempat ini aman? Jangan khawatir, ini benar-benar aman. Sangat pribadi. Bos di sini mengenalku dengan sangat baik. Ini kurir kilat dari kalian. Taruh di ruangan kosong di pojok sebelah. Lanjutkan. Mesum, tangkap dia, tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Bos, kami menangkap pengintip. Aku benar-benar disalimi. Dia menyuruhku meletakkan paket itu di ruangan kosong itu. Omong kosong. Aku hanya menyuruhmu mengantar paket. Untuk menaruhnya di ruangan itu, aku tidak menyuruhmu mengintip. Lihat betapa mesumnya penampilanmu. Kamu pasti pengintip. Tepat sekali. Dan matanya melirik-lirik mesum tadi. Benar, kami bertiga, gadis-gadis suci seperti ini, telah dinodai olehmu seperti ini. Kami sama sekali tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Jika kamu tidak percaya apa yang kukatakan, kamu bisa memeriksa rekaman pengawas. Aku tidak percaya bahwa di tempat semewah ini, bahkan tidak ada satupun kamera. Mari kita cari bos dan periksa rekaman pengawas dulu. Kalian awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Tunggu, anggur ini tidak aman. Mungkinkah itu kurang aman dibandingkan dirimu? Benar. Tunggu. Anggur ini rasanya agak aneh. Kenapa kamu tidak mencobanya? Memang rasanya aneh. Aku baru saja melihat. Mereka sepertinya memasukkan sesuatu ke dalamnya. Bocah, bagaimana Anda berencana mengganti kerugian kami? Mata manapun yang melihat, akan kami cungkil. 1 tatapan, 10.000. Anda baru saja melihat berkali-kali. Aku hanya seorang pengantar barang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kenapa aku tidak bisa terhubung? Cungkil salah satu matanya. Betapa tidak tahu malunya. Oh tidak, bocah ini tidak membuat masalah lagi kan? Bocah ini cukup beruntung dengan wanita. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Apapun baik-baik saja bagi saya. Katakan di mana Anda ingin menikah.
Apapun yang Anda suka baik-baik saja. Jantungku berdebar setiap kali melihatmu. Katakan di mana Anda ingin menikah. Apapun yang Anda inginkan baik-baik saja. Rencana yang susah payah ku buat dihancurkan olehmu, bocah. Kamu benar-benar membubuhi obat pada anggur itu. Bagaimana jika itu aku? Nanti, aku akan menggunakan ponselku untuk merekammu dan ketiga gadis ini, dan mengambil beberapa video yang memalukan, dan mengunggahnya secara daring, untuk merusak reputasimu. Lebih buruk dari binatang. Dendam apa yang kumiliki denganmu? Namaku Yuchun. Nama kakakku adalah Yu Shui. Dasar bocah. Setelah memanfaatkan kakakku, kamu begitu saja menendangnya ke samping. Kapan kami, keluarga Yu, pernah menderita penghinaan seperti ini? Hari ini, aku akan membuatmu menyadari. Apa itu pembalasan? Ketua Yu, menurutku kita sebaiknya biarkan saja masalah hari ini. Kenapa harus begitu? Lihat apa yang mereka lakukan pada ketiga gadis ini. Apa yang telah dilakukan? Tindakan keamanan di sini dikenal di seluruh Fengcheng. Kau baru saja menyuruh guru Lu menggunakan sihir untuk menghancurkan pengawasan kami. Aku sudah tahu. Aku harap kau tidak memperbesar masalah ini. Pergi dari sini sekarang, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan biarkan kedua bajingan ini pergi. Aihu, aku merasakan aura kunci konsentris. Jangan terlibat dengan mereka. Wah, harta karun. Apa kamu juga menghadiri lelang? Apakah kamu punya uang? Tentu saja aku tidak punya uang. Kau ikut berpartisipasi. Aku. Lelukan macam apa ini? Duduklah. Dengarkan pengaturanku. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Jadi Anda telah menyembunyikan kemampuan sejati Anda. Anda bahkan menipu saya untuk membantu Anda sebelumnya. Tidak, itu aku dan temanku. Aku bersumpah aku tidak menipumu. Berhenti melihat gadis-gadis itu. Lihatlah harta karunnya. Ini adalah barang lelang pertama kita hari ini. Dinasti Qing akhir, giok putih bermutu tinggi. Diukir menjadi batu tiga kehidupan. Desainnya sederhana dan antik. Melambangkan cinta yang bahagia. Harga awal 2 juta. 3 juta. Meja delapa, 3 juta. Mereka juga di sini. Sudah jelas. Mereka juga di sini untuk harta karunmu. Angkat papan penawaran. Angkat. Apa kau impoten? Kamu yang impoten. Nomor 18. Menambah 2 juta. Meman, seleramu bagus. Tambah 2 juta. Nomor 19 menambah 2 juta lagi. Saya tambah 2 juta. Aku menambah 2 juta. Tambah 2 juta. 2 juta lagi. 2 juta lagi. Tambah 2 juta. Tambah 2 juta. 2 juta lagi. Saya tambah 6 juta. Nomor 19 menambah 6 juta lagi. Aku tidak salah dengarkan. Ini baru barang pertama kita. Sudah naik menjadi 50 juta. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nomor 18 ini. Dia sama sekali bukan pembeli sungguhan. Dia hanya seorang kurir. Dia tidak punya uang sama sekali. Tolong tenang. Para tamu kami. Semua telah melalui verifikasi keuangan kami yang cermat. Dan persetujuan. Bolehkah saya bertanya kepada bos di meja 8 barusan? Bagaimana Anda begitu yakin? Saya bisa membuktikannya. Dia hanya seorang kurir. Seorang kurir. Bahkan bisa ikut lelang. Dia sengaja membuat masalah. Usir dia. Kenapa kamu membongkarku? Aku kira kamu berbeda dari yang lain. Penawaran adalah sebuah permainan. Saya tidak ingin bermain dengan seseorang yang latar belakangnya tidak saya ketahui. Kau hanya bertekad untuk mendapatkan batu 3 kehidupan milikku. Aku tidak salahkan. Perusahaan Wordfamu. Apa kau akan mengurus ini atau tidak? Kau tidak akan benar-benar demi seorang kurir merusak reputasimu yang dibangun bertahun-tahun kan? Dia hanya pembohong. Aku akan mencari keamanan sekarang juga. Cai tua, kita sudah terbongkar. Apa kita masih bisa keluar? Kenapa kau panik? Lihat aku. Di tengah lautan manusia yang luas, saya bertemu denganmu. Dengarkan ini, betapa cepat jantungnya berdetak. 3 kehidupan, 3 dunia. Batu 3 kehidupan. Aku berkata di kehidupan sebelumnya. Bahwa selama aku melihat batu 3 kehidupan lagi, aku pasti akan menemukanmu. Batu 3 kehidupan ini adalah hadiah dari saya, Yu Yorong, malam ini, untuk kekasih saya. Jika semua orang masih bisa memberi saya sedikit muka, saya akan sangat berhutang budi. Jika ada yang masih bersikeras bersaing dengan saya akan menyelesaikannya sampai akhir.
Tidak peduli berapapun Anda menaikkan harganya, saya akan menambah 100 juta. Tidakkah Anda ingin pergi dengan saya ke rumah lelang Sotheby di Inggris? Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku. Kamu tidak ingin aku menjadi pengemudi pengiriman. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Orang tua saya tidak akan membiarkan saya bersama kurir selamanya. Kamu tahu keluargaku sangat miskin saat aku kecil. Semua orang mengira ayahku gila. Dia terus mengulang satu kalimat. Aku ingin membuka perusahaan. Tapi kemudian, dia berhasil. Hanya saja dia bertemu keluarga Wei. Mereka membunuhnya. Sebelum dia meninggal, aku berjanji padanya bahwa aku akan memenuhi keinginannya yang belum The tercapai. film was translated Apakah Anda mengatakan and perusahaan narrated yang by terdaftar M itu Media. adalah layanan pengiriman? Baiklah, saya mengerti. Saya berharap Anda sukses dalam segala hal yang Anda lakukan. Saya takut begitu Anda berdiri, saya akan menjadi ragu-ragu. Seseorang tidak boleh terlalu serakah. Selamat tinggal, Kehu. Kehu. Lu Maven, bos yang tangguh. Apakah Anda masih ingin bekerja di sini? Jika Anda ingin bekerja, maka bekerjalah dengan benar. Jika Anda tidak ingin bekerja, keluar lebih awal. Ketua lu, aku pasti ingin bekerja. Saya menerima Anda waktu itu. Karena saya melihat Anda rajin dan kuat. Tapi sekarang Anda telah menyebabkan kekacauan sebesar ini bagi saya. Aku tidak. Belum. Wartva sudah melaporkannya ke kantor pusat. Tahukah Anda bahwa menandatangani kontrak dengan saya, Anda bisa mendapatkan jutaan keuntungan setiap tahun. Bahkan bos kami memperlakukan mereka seperti leluhur. Sekarang Anda benar-benar melakukannya. Anda telah menyinggung leluhur saya. Bukankah Anda praktis mengambil hidup saya? Aku sudah menjelaskan. Aku tidak salah dalam hal ini. Kemasi barang-barang Anda dan segera pergi. Kuil saya terlalu kecil. Tidak bisa menampung Buddha hebat seperti Anda. Kakak lu, kamu bisa menghukumku atau memarahiku, apapun yang kamu mau. Asal jangan pecat aku. Hei, Anda mengatakan itu. Jadi Anda harus membuat masalah bagi saya. Jadi Anda harus membuat masalah bagi saya di sini. Anda membuat saya marah. Aku bilang, Bos Lu, kau sudah memukuli keponakanku. Kau sudah memarahinya. Cukup ya? Hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Guru He. Lama tidak bertemu. Aku benar-benar menyesalinya. Menyesal bahwa di hari pernikahanku, aku tidak menghancurkanmu. Seperti semut. Sekarang kau ada di mana-mana, menyebabkanku masalah. Skor ini. Hari ini, aku akan menyelesaikannya denganmu dengan benar. Kamu datang tepat pada waktunya. Jika kamu tidak datang kepadaku, aku pasti akan mencarimu. Ehue, apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah tuan muda keluarga Wei, salah satu dari 4 keluarga besar Feng Cheng, bos muda Wartva. Aku mengenalnya terlalu baik. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia menjadi abu. Dengarkan saya, saat berada di bawah atap orang lain, harus tahu diri, kita tidak boleh menyinggung Dewa Agung ini. Kau bijaksana. Tampar wajahnya untukku. Apa kau tidak makan? Atau haruskah aku melakukannya sendiri? Aku sangat menyukai perasaan ini. Perasaan memukulmu. Aihuo. Aku akan memastikan kau dan keluarga Aimu tidak akan pernah bisa pulih. Anak muda, tidakkah kau terlalu sombong saat berurusan dengan orang lain? Tinggalkan jalan keluar, agar kau bisa bertemu lagi di masa depan. Diam. Tidak. Apakah giliranmu untuk berbicara?
Aku ingat sekarang. Bukankah kau hanya anjing peliharaan itu, yang selalu mengikuti Aihuo kemana-mana? Apa sebenarnya hubungan kalian? Kenapa aku harus memberitahumu? Ini adalah stasiun pengiriman ekspres kami. Tidak peduli seberapa kuat, kamu hanyalah seorang pelanggan. Hari ini, aku akan membeli toko ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi bosmu. Lihat aku perlahan-lahan mempermainkanmu sampai mati. Ini 5 juta. Apakah itu cukup? Jika tidak, ada lebih banyak di mobil. Lebih dari cukup, banyak sekali. Ketua Wei benar-benar memiliki banyak wibawa. Hanya saja aku sudah tua. Jika aku lebih muda, aku akan senang menjadi nyonyamu. Yang ketiga, keempat, atau bahkan ke-18mu. Itu tidak perlu. Aku, Wei Yu, tidak kekurangan wanita sepertimu. Sudah beres kalau begitu. Toko ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Bagus sekali. Kalau begitu, tanda tangani kontraknya dulu. Baiklah, berikan aku pulpennya. Tunggu sebentar. Apa 5 juta? Bos Lu, izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Harta karun senilai 50 juta. Bukankah ini hanya sepotong plastik rusak? Dan kau bilang harganya 50 juta. Jika ini benar-benar bernilai juta. Apakah kamu masih akan mengantar paket? Rasanya sangat plastik. Cukup, Ketua Wei. Sungguh pertunjukan yang megah. Ini adalah pusaka keluargamu. Percayalah padaku. 50 juta. Aku bahkan meremehkannya. Giok ini bukan barang duniawi biasa. Manusia biasa seperti kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa tahu? Omong kosong. Jika giokmu ini asli, aku akan bersujud padamu dan mengakui kesalahanku hari ini. Untung aku membawa Guru He hari ini. Orang-orang yang menilai harta karun nasional. Mereka semua adalah murid dan cucu murid Guru He. Tunggu saja. Beraninya kamu menghancurkan giokku. Siapa sangka, ini benar-benar yang legendaris itu. Batu 3 kehidupan. Ini sama sekali bukan dari dunia fana ini. Kalau begitu, guru, sebutkan hargamu. 100 juta. Mulai. Tidak. Ini adalah harta yang tak ternilai. Kamu adalah tokoh terkemuka di Fengchen. Kamu tidak akan menarik kembali perkataanmu kan? Tuan Muda Win, bagaimana kamu akan bersujud? Guru, Anda tidak berbohong padaku kan? Apakah kau meragukanku? Atau meragukan kultivasiku? Ini tidak mungkin. Pasti kalian semua. Kalian bersekongkol untuk menipuku. Aku akan memberitahu ayahku. Kalian semua akan menyesali ini. Tuan Muda Wei terlalu banyak minum di siang hari. Kau harus kembali dan beristirahat lebih awal. Anak muda, The film was dari mana kau translated mendapatkan giok and ini? narrated by Tolong M aku. Media. Mari kita makan bersama dan bicara baik-baik. Ehul. Bos Ehul. Mulai sekarang, kamu yang akan bertanggung jawab di sini. Mulai sekarang, apapun yang kamu ingin aku lakukan, Kakak Mi Feng akan mendengarkanmu. Tindakanmu baru-baru ini telah sangat mengecewakanku. Ayah, dari siapa kau mendengar semua ini? Guru Haikan, kau tidak bisa hanya mendengarkan cerita sepihaknya. Bodoh. Meskipun keluarga A telah dianeksasi oleh kita, mereka telah benar-benar jatuh. Tapi membiarkan bajingan itu hidup selalu menjadi bahaya tersembunyi. Ingat, untuk membasmi rumput liar, kau harus mencabut akarnya. Aku sudah mengatur seseorang untuk menanganinya. Kali ini, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Cai Tua. Kyusul, apa sebenarnya yang harus aku lakukan tentang ini? Aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Kenapa aku merasa kamu mengatakannya dengan begitu santai? Ya, itu seharusnya efek dari batu 3 kehidupan. Batu 3 kehidupan. Bukankah kamu memberikannya kepada kakak Mei Feng? Bagaimana mungkin aku memberinya yang asli? Lagi pula, tidakkah kau pikir, jika benar-benar memberikannya padanya, dia akan berada dalam bahaya besar? Kamu benar. Jangan sedih, ayo pergi. Aku akan membawamu bersantai. Ini bukan pijat lagi kan? Tentu saja tidak. Ikut denganku. Kolam renang pribadi gratis.
Aku dengar berenang sangat menghilangkan stres. Tapi aku tidak tahu cara berenang. Apa gunanya jika aku sendirian? Anggap saja seperti mandi. Kalau begitu kamu hubungi seorang gadis. Kamu benar-benar menghubungi seorang gadis. Ini adalah kolam pelatihan pribadi. Mocho, pelatih pribadi di kolam renang. Bagaimana kamu bisa masuk? Dengan siapa kamu membuat janji? Pelatih mau. Orang yang kau temukan sangat rendahan. Dan seorang kurir. Apa salahnya menjadi seorang kurir? Ada apa? Ini adalah kolam pelatihan pribadi. Biaya perawatan tahunan adalah 1 juta yuan. Jia Xingxing, pria kaya dari Fengchen. Kau belum pernah melihat uang sebanyak itu kan? Maafkan aku. Kami akan segera pergi. Kau sudah mengambil keuntungan dan masih ingin pergi. Ayo, merangkaklah di bawah selangkanganku. Maka itu akan baik-baik saja. Tunggu saja. Jia Xingxing mengandalkan ayahnya, menyalahgunakan kekuasaan di seluruh Fengcheng, menyebabkan masalah. Kamu sudah menyinggungnya hari ini. Sebaiknya kamu tidak muncul lagi di masa depan. Dia sangat gigih padamu. Apa kamu tidak takut? Banyak orang di Fengcheng takut padanya. Takut dia akan memengaruhi keluarga mereka. Tapi orang tuaku meninggal lebih awal, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kamu tidak takut, apa yang harus aku takuti? Tidak takut. Kalau begitu, belajar berenang denganku. Katanya aku kurang elemen api dalam takdirku. Aku harus menjauhi air. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa jika takdir mengizinkan. Aku menghitung nasibmu sebelumnya. Secara logis, hidupmu seharusnya tidak semenyedihkan ini. Aku curiga. Seseorang diam-diam menukar nasibmu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu terlalu penakut. Aku mengajar anak-anak usia 5 atau 6 tahun, dan mereka lebih berani darimu. Ibuku memberitahuku sejak aku kecil, bahwa air tidak boleh melewati mata kakimu. Jika melewati mata kakimu, akan ada bahaya yang mengancam jiwa. Jika begitu, mari kita ubah metode pelatihannya. Ikuti aku. Bocah ini. Dari mana dia mendapatkan keberuntungan yang begitu baik dalam cinta? Sepertinya aku tidak perlu lagi menjadi mak komblang untuknya. Pelatihmu. Segera. Bukankah kesulitannya agak tinggi? Jangan lihat aku, lihatlah permukaan air. Biarkan aku menunjukkan padamu metode Jia. Jia Xingxing, aku tidak akan melepaskanmu. Melawan aku. Hanya kau. Apa kau tahu siapa aku? Semua villa dan hotel di seluruh distrik selatan Fengcheng dimiliki oleh keluargaku. Meski Dewa Bumi distrik selatan Fengcheng muncul, saat melihat ayahku dan aku, mereka harus membungkuk dengan hormat. Cepat rekam ini. Itu sangat memuaskan. Mocho, kenapa kamu melakukan ini? Aku terpaksa. Dia merekamku saat berganti pakaian. Dia mengancamku untuk memastikan kamu mati. Cai tua. Bangun, jangan tidur. Bangun dan selamatkan aku. Jiawen, rekan Dai CJ. Ayah, mengapa ayah memukulku? Dia hampir menenggelamkanku. Kau bajingan. Kau seharian tidak melakukan hal berguna. Kau hampir mencelakai dermawan besar kita. Apa kau tahu? Dia adalah tuan muda dari keluarga Ai. Jika bukan karena dulu mata tajam ketua Ai menarikku selangkah demi selangkah dari bawah, akankah kita berada di posisi kita sekarang? Tuan muda Ai, aku rela berikan hotel bintang 5 satu-satunya di distrik selatan dan restoran Michelin sebagai hadiah untukmu, untuk menyatakan permintaan maafku. Tidak perlu begitu. Namun, aku ingin meminta bantuan Paman Jia. Yaitu, agar dia hapus semua video Nona Mocho. Dan jangan pernah melakukan hal terkutuk. Perbuatan tidak bermoral lagi. Kau bajingan, kau berandal. Cepat temukan dan hapus itu untukku. Aihuo, aku akan menelepon polisi. Percobaan pembunuhan, itu seharusnya setidaknya 20 tahun penjara. Aku ingin tahu apakah penjara Fengcheng punya kolam renang. Lupakan saja, dia juga terpaksa. Aku menyakitimu. Apakah kamu akan melepaskanku begitu saja? Orang tuamu sudah tiada. Satu-satunya asetmu yang tersisa adalah KF Polos Ang Mo. Harga itu baik-baik.
Terima kasih, Nihu. Aihuo. Apa impianmu? Aku ingin ibuku hidup dengan baik. Dan kemudian mengembalikan kejayaan keluarga Ai kita. Bawa apa saja. Ayah dan anak keluarga Wei mencuri, rebut kembali semuanya. Aku mendoakanmu sukses. Bagaimana denganmu? Ketika aku turun dari Istana Langit, aku membawa 3 harta. Batu 3 kehidupan telah ditemukan. Sekarang, hanya kunci konsentris yang hilang. Jika tidak ada kunci konsentris, aku tidak bisa kembali ke Istana Langit. Jangan khawatir, Cai Tua. Kau sudah banyak membantuku. Aku pasti akan membantumu menemukan kunci konsentris. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Ayo tidur. Aku di Film sini. was translated Jangan sampai aku and menangkapmu. narrated by M. Media. Jika aku menangkapmu, akan ada hukuman. Tuan Wei, kiriman Anda sudah tiba. Ada orang di sini. Dasar tukang antar bau. Siapa yang membiarkanmu masuk? Dan kau berani meminum anggurku yang sudah kuhargai bertahun-tahun. Kurasa kau punya nyali. Aku sudah berteriak di luar cukup lama. Tapi tidak ada yang menjawabku. Kalau bukan, karena 2 orang ini menendangku. Apakah ini, bahkan anggur? Bukankah ini? Aihuo, tuan muda tertuang dari keluarga Ai yang jatuh. Aku sudah mengantar paket begitu lama, sampai aku bahkan tidak mengenali anggur lagi. Anggurku ini adalah Louis 13 Supreme Rare Harmony. Hanya 775 botol di seluruh dunia. Hanya sedikit, yang baru saja kau tumpahkan itu. Bernilai 500.000. Jadi katakan padaku, apa yang akan kau lakukan hari ini? Kenapa kau begitu tidak masuk akal? Jadi kenapa jika aku tidak masuk akal? Hari ini, jika kau tidak membayar uang ini, jangan harap bisa turun dari kapal ini. Tapi karena kakak Wei Humu sedang senang hari ini. 1 pukulan, 10.000. 50 pukulan, dan kita akan impas. Kita semua orang beradab. Mari kita bicarakan baik-baik. Pukul dia selama dia tidak mati, tidak apa-apa. Bahkan hal terbaik pun jadi sampah kalau kau membicarakannya. Cerutu Havana yang bagus ini harus digulung di paha wanita cantik. Itulah cara terbaik. Bukankah begitu, Aihuo? Kau bahkan lebih sok daripada aku. Bukankah begitu? Apakah ini masih Yachet Wei Huku atau bukan? Seseorang kemari. Lihat dokumen ini. Ini perjanjian aset ayahmu yang kutandatangani. Tuan muda, itu salahku karena tidak mengenali kehebatanmu. Aku pantas mati. Tolong maafkan aku. 1 pukulan, 10.000. Kalau kau tidak mati, terus pukul. Kenapa kau ada di tempat tidurku? Apakah Cai Tua berhasil tadi malam? Diam. Baru saja, ketika aku datang mencarimu, kau menarikku langsung ke tempat tidurmu. Di siang bolong, di tempat tidurku. Mungkinkah kau sudah The memaafkanku? film was translated and Kau bicara omong narrated kosong. by M. Media.
Akankah trik ini berhasil? Seperti kata pepatah, tidak ada hasil tanpa usaha. Jika kamu ingin mendapatkan kembali kunci konsentris, kamu harus mengambil langkah berisiko. Jangan sentuh sembarangan. Aku dengar Profesor Yi ahli dalam riasan efek khusus. Melihatmu hari ini, aku tidak menyangkal kamu begitu muda dan cantik. Maafkan aku. Yidong, seorang master dalam profesinya. Menawarkan keramahan tanpa alasan. Berarti ada niat jahat atau pencurian. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kenapa kamu baru di sini sekarang? Kamu membuatku menunggu selama 25 tahun penuh. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku ingin meminta bantuanmu. Baiklah, Bisakah kau merias wajahku agar terlihat seperti orang lain? sangat mudah. Tapi aku punya syarat. Tidak masalah, 10 syarat juga tidak apa-apa. Aku ingin kamu menikahiku segera. Jika kamu menikahiku, ada banyak keuntungan. Coba pikirkan. Jika kamu menikahiku, kamu bisa kencan dengan selebriti wanita berbeda tiap hari. Bagaimana rasanya itu? Berhenti menggaruk. Jangan garuk lagi. Ketidaksabaran sesaat bisa merusak rencana besar. Aihuo. Kita hanya punya satu kesempatan ini. Jika kita tidak mendapatkannya kembali, aku tidak akan bisa kembali ke Istana Langit. Dan kamu tidak akan mendapatkan Yu Qiushui. Waktu hampir habis. Naga hitam akan segera datang. Terserah padamu. Guru. Aku tahu kau suka ini. Sengaja membawamu ke sini untuk bersenang-senang. Kaulah yang benar-benar memahamiku. Aku mendengarnya. Naga hitam, bos. Terakhir kali, si bodoh Yuchon itu mengundang adik seperguruanku untuk bersenang-senang. Tapi bajingan kecil itu merusaknya untukku. Guru, kalau Aihuo ini tidak dihabisi, aku tidak akan tenang. Jangan khawatir. Dulu, kami sesama murid melakukan teknik terlarang. Memindahkan semua keberuntungan keluarga Ai ke keluarga Weimu. Dan bahkan menentang takdir untuk mengubah nasib. Menukar nasibmu dengan Aihuo, berbagi karakter kelahiran yang sama. Jadi, kamu bisa tenang. Tentu saja, aku percaya pada kekuatanmu, guru. Hanya saja, Aihuo anak ini terlalu banyak membuat masalah akhir-akhir ini. Benarkah? Dibimbing oleh ahli lain di balik layar. Bahkan jika itu adalah Dewa Emas Luo Agung yang turun ke dunia fana, kami sesama murid tidak takut padanya. Bagus sekali. Guru, sudah hampir waktunya. Para gadis seharusnya segera tiba. Oi, benar. Kunci konsentris, biar aku saja yang menyimpannya. Dengan begini lebih aman, sejak aku mendapatkan harta ini. Aku makan dan tidur. Dan tidak bisa tanpanya. Guru, apakah Anda mungkin masih khawatir murid Anda akan mencuri harta Anda? Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah harta terbesarku. The film was translated and narrated by M Media. Guru, serahkan saja padaku dan tenanglah. Aku pasti akan menanganinya dengan baik. Itu saja. Kalau dendam ini tidak terbalaskan, aku bersumpah aku bukan manusia. Misi berhasil. Dengan itu, aku bisa kembali ke Istana Langit. Kalau begitu, masalah antara aku dan Qiushui. Itu hanya masalah kecil. Bahkan jika semua pria di dunia ini musnah, aku tetap tidak akan jatuh cinta padanya lagi. Jadi, kenapa kalau kau mendengarnya, tidak ada kemungkinan di antara kita? Kau berusaha keras menyenangkanku. Bukankah itu hanya demi kekayaan keluarga kita? Lebih baik datang tepat waktu daripada terlalu awal. Bukankah kau pergi ke Jiangchen? Tidakkah kau dengar apa yang baru saja dikatakan Nona Yo? Dasar bodoh kecil. Kau benar-benar seperti ayahmu. Kalian berdua keras kepala seperti keledai. Tak heran keluarga Ai kalian tidak akan punya keturunan. Cai tua.
Aku menemukan 3 harta sihir untukmu. Kali ini, kau juga harus membantuku. Jangan khawatir. Tentu saja, aku akan bertindak. Kyushui, sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Cai Dahuan, kau gila. Aku membuat kesalahan. Aku hanya bercanda kecil denganmu. Apa kamu pikir saat aku merapal mantra, itu seperti mengirim surat kilat, yang bisa dengan mudah salah? Orang sepertimu, kalau dibilang bagus polos. Kalau dibilang kasar, otakmu kacau. Sudah kubilang sejak dulu, bahwa kalian berdua tidak mungkin bersama. Mengapa menentang langit? Bos Wei. Dulu. Menyinggung. Orang seperti itu sama sekali tidak sepadan. Mari kita bergabung. Ini juga berkat Guru Chai, Kyushui, dan aku. Akhirnya bisa menjadi sepasang kekasih. Aihuo. Kau seperti raja kera di bawah gunung 5 jari. Kau tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Bahkan dewa-dewa di surga pun tidak tahu berterima kasih. Lalu apa bedanya kau dengan kelompok tak berperasaan ini? Bajingan yang telah melakukan setiap perbuatan jahat. Tidak. Jadi aku terlahir sebagai pembawa sial. Saat aku lahir, aku hanya pernah menyebabkan masalah bagi orang lain. Guru Chai, bagaimana kalau kita singkirkan saja dia? Anjing liar sepertinya. Mengapa mengotori tangan kita? Ini sudah siang. Putramu tidak datang. Dan dia bahkan belum menelepon. Menurutku kamu seharusnya tidak menunggu lagi. Dr. V. Aku sudah melihat terlalu banyak putra durhaka sepertinya. Yang dia pedulikan hanyalah pensiun ibunya yang sudah tua. Begitu ibunya membaik, dia akan menghilang begitu saja. Anakku sama sekali tidak seperti itu. Dia yang paling berbakti. Akhir-akhir ini, dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Sibuk bekerja pekerjaan apa? Bukankah putramu hanya seorang kurir? Apa salahnya menjadi pengantar barang? Dia menghidupi dirinya sendiri dan memiliki hati The film nurani was yang bersih. translated and narrated by M Media. Ibu, aku di sini untuk menjemputmu dari rumah sakit. Bukankah sudah kubilang? Tidak banyak barang. Aku bisa pulang sendiri. Karena putramu ada di sini, cepatlah berkemas. Oi benar, bangsal khusus kami. Semua barang terdaftar. Setelah kamu pergi, kami akan menghitung barang-barang. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kami akan mengambil barang dari rumah sakit? Jika ada sesuatu yang benar-benar hilang, pergi cari Direktur Shangmu. Kamu kenal Direktur Shang? Aku benar-benar tidak mengerti situasinya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Tolong jangan dimasukkan ke hati kalian berdua. Lihat mulutku. Aku pantas ditampar. Ibu, aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku akan pindah kembali ke rumah untuk tinggal hari ini. Perseteruan keluarga atau keluhan, semua itu tidak sepenting kesehatanmu. Mulai hari ini, aku akan kembali dan menjagamu. Aku dengar Kyushui dan Wei Hu bertunangan. Itu urusan mereka. Kyushui adalah anak yang baik. Selama ini, berkat dia aku sudah diurus. Anda sudah di toko saya selama 3 jam. Anda mau beli anggur atau tidak? Aku ingin meminta maaf kepada seorang teman. Tapi aku tidak tahu anggur jenis apa yang harus kubeli. Saya pernah melihat orang meminta maaf dengan bunga. Tapi meminta maaf dengan anggur adalah yang pertama bagi saya. Namun, saya memang punya sedikit pengetahuan tentang bunga. Mawar kuning bisa diberikan kepada kekasih. Mantiangsing bisa dihadiahkan kepada kekasih Anda. Jian Mukui bisa diberikan kepada gebetan rahasia. Naksir diam-diam. Dengan sikap pelin-pelan Anda pantas jomblo. Kyushui, aku tidak akan ragu-ragu lagi. Untuk semua yang kulakukan sebelumnya, semua hal yang membuatmu tidak bahagia, dan karena tidak cukup berani.
Aku minta maaf padamu. Sejak Anda masuk, saya tahu itu Anda. Sayang sekali, tapi Anda tidak perlu meminta maaf, karena tidak ada lagi kemungkinan di antara kita. Aku tahu kau masih peduli padaku. Pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi mamaku. Kau pergi mencari Liang Yuhuan. Semua karena kau ingin bertanya tentang situasiku. Ini membuktikan kau sebenarnya tidak menyukai Wei Hu. Karena selama itu adalah orang yang dijodohkan oleh Yue Lao. Mereka tidak akan pernah sepertimu. Oleh karena itu, pasti saat dia menjodohkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang menyebabkan kau tidak memiliki perasaan baik untuk Wei Hu. Bagaimana Anda tiba-tiba jadi sepintar ini? Karena orang tua itu sudah mengikatku berkali-kali. Aku tahu perasaan itu. Tapi kenapa kau berpura-pura menikah dengan Wei Hu? Setengahnya adalah perjodohan dari Dewa Tua. Dan setengahnya karena keadaan. Mengingat situasi saat ini, apa yang Anda miliki untuk melawan mereka? Lebih baik keluar lebih awal. Dan rawat ibumu. Kau sengaja mencoba membuatku marah, untuk membuatku gila, agar Wei Jun dan Wei Hu melepaskanku. The film was Aku benar-benar translated bodoh. and narrated by M Media. Kyo Shui, aku sungguh menyatakan perasaanku padamu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta padamu. Saat aku bersamamu, itu adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Aihu. Semuanya sudah terlambat. Wei Jun, rubah tua itu. Bertahun-tahun yang lalu, mulai menekan keluarga Yu kami. Dia ingin menelan bulat-bulat keluarga Yu kami. Apa yang Anda miliki untuk melawan mereka? Jadi begitu. Itu adalah langkah melawan keluarga Ai. Ayah saya sekarang berlutut dan memohon kepada saya, meminta saya menikahi Wei Hu untuk menyelamatkan aliansi pernikahan ini. Bukankah masih ada secercah harapan? Beritahu aku di mana paman tuaku. Aku akan pergi mencarinya. Anda harus pergi. Orang tua bangka, sudah berapa jam? Kamu sudah bermain-main dan mengacau sejak lama. Tapi mengapa tidak ada pergerakan dari Istana Langit? Apakah kamu mempermainkan kami, sesama murid? Mata Fana. Baru saja, aku bersama 4 Raja Langit, dan Nessa, Pangeran Ketiga. Kami sedang mengobrol dengan gembira. Begitu kau berbicara, mereka semua pergi. Sial, apa kamu benar-benar mengira aku bodoh? Jangan kira, aku tidak mendengarnya. Apa yang baru saja kamu katakan adalah kata-kata manis. Anak muda, Pau Cerbi, kau belajar berbicara bahasa dewa begitu cepat. Tuang tua. Jangan berpikir bahwa, dengan bersikap tidak masuk akal, kamu akan bisa lolos begitu saja. Jika kamu tidak memberitahuku hari ini, cara menggunakan 3 harta sihir itu. Aku akan memberimu pelajaran. 5 petir menyambar kepalamu. Lei Gong dan Dianwu dan aku, kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Bisakah dia menyambarku? Semuanya. Aku bilang, punyamu ini. Apakah tindakan perlindungan petirmu sudah siap? Rasakan itu. Ini namanya pamer dan kena batunya. Kurasa kau hanya mengulur waktu, bukan? Apa kau mengharapkan seseorang datang menyelamatkanmu? Formasi pengunci abadi 3 bunga berkumpul di puncak. Tapi aku dan sesama murid kami menyiapkannya khusus untukmu. Jangankan kau, bahkan jika Sun Wukong datang, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Kenapa kau tidak percaya padaku? Hari itu, di depan Ketua Wei dan putranya, aku sudah bersumpah. Mulai sekarang, aku sudah menarik garis yang jelas antara diriku dan Aihu. Aku bahkan menjadi matpemban untuk Wei Hu dan Yu Kyo Shui. Kita sekarang berada di pihak yang sama. Malam itu, kau dan bocah pengantar paket itu bersekongkol menipuku untuk mendapatkan kunci konsentrisku. Untungnya, adik keduaku cerdas. Dia menyiapkan yang palsu untukku. Agar kau menukar yang salah. Dengan ikmu, kau hanya bisa menipu 2 orang bodoh itu, Wei Jun dan Wei Hu. Lihat siapa yang datang. Karena sudah begitu,
Maka aku hanya perlu menggunakan rantai pengunci abadi 3 bunga berkumpul di mahkota untuk membawamu pergi. Kau bajingan tahu kepala. Kalian makhluk Melanian bisa berpetir, tunggu saja. Aku sudah memanggil 100.000 prajurit dan jendera langit. Aku akan memastikan kalian mati dengan mengerikan dan tidak akan pernah berinkarnasi. Aku sangat takut. Ini teman baikku, Raja Yama, datang untuk menyelamatkanku. Dia membawa roh-roh pendendam yang sudah kalian sakiti. Dan mereka akan melahap 3 jiwa dan 7 roh kalian. Jangan pergi. Kembali ke sini. Keluar. Mereka sudah pergi. Aku bilang padamu, lain kali kau bermain trik, bisakah kau sedikit lebih meyakinkan? Kau membiarkan mereka melihat aktingmu. Kedua hidup kita ada di tanganmu. Cai tua, kau mengambil keuntungan dan masih bersikap polos. Seharusnya aku tahu lebih baik dan membiarkan mereka terus menyiksamu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Kau bocah, cepat bantu orang tua ini melepaskan diri. Kau bercanda. Formasi pengunci abadi 3 bunga. Jika aku masuk, bukankah jiwaku akan tercerai-berai? Apakah aku benar-benar akan menyakitimu? Selalu bijaksana untuk waspada terhadap orang lain. Bukan ini hari pertama kau menyakitiku. Itu semua adalah tindakan sementara. Jika aku tidak melakukan akting darah dan daging itu di depan ayah dan anak Wei, bagaimana kau bisa pergi dengan aman? Lagi pula, karena kau bisa datang ke sini, itu berarti sesuatu terjadi dengan garis Kyushu itu. Siapa suruh kau kembali tanpa menyapa? Siapa dia? Bagaimana aku harus menyapamu? Dengan otakmu itu. Jika kau mengatakannya lagi, bagaimana kita melaksanakan rencana itu? Sejak aku menyelamatkanmu, aku belum pernah punya hari yang baik. Makan dariku, pakai bajuku, pakai milikku. Beberapa kali aku hampir kehilangan nyawaku. Sekarang aku sudah menyelamatkanmu lagi. Mulai sekarang, mari kita jalan sendiri-sendiri. Dan tidak berutang apapun, satu sama lain. Masing-masing jalan sendiri. Setiap ibu membesarkan anaknya sendiri. Hei, kau bocah. Itu salahku sebelumnya. Berpura-pura terluka di depan ayah dan anak Wei. Mengucapkan kata-kata tidak tulus di depan mereka. Aku juga merasa tidak enak. Aku bersumpah, mulai sekarang, kau dan aku akan sepenuhnya setia satu sama lain dan maju serta mundur bersama. Itu sebenarnya terdengar sedikit menyentuh. Mengharukan. Jika kau terharu, cepat bantu aku berdiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Bukankah kau kakak laki-laki? Kami akan mendengarkan ide-ide besarmu. Jangan terus berjalan di belakangku. Berjalanlah ke depan. Lenganmu. Jangan pegang terus seperti bawa paket tiap hari. Dada membusung, kepala tegak. Kau harus mengingat identitasmu saat ini. Kau adalah ketua. Aku hanya asistenmu. Aku tidak merasa percaya diri. Hanya dengan beberapa kata penipuanku, pengacara senior Wen Ying, bisakah dia memberi kita informasi itu? Teruslah membual sekuat tenagamu. Kalau kau berlebihan, aku akan mendukungmu. Dan kalian berdua siapa? Wen Ying, pengacara hebat. Kalian berdua cukup berani. Tidakkah kau tahu bahwa saat ini, aku sudah mengikat pengacara Wen? Tidak bisakah kau bicara yang benar? Apakah pengacara Wen itu pangsit untuk dibungkus begitu saja? 2 orang udep yang belum pernah melihat dunia. Apa yang sedang kami diskusikan dengan pengacara Wen? Pembayaran konstruksi tertunda untuk kota baru abad. Sebuah kasus senilai 600 juta. Hanya biaya representasi pengacara saja. Sudah lebih dari 30 juta. Pengacara Wen tidak punya waktu untuk mengurusi kasus-kasus kecilmu yang sepele. Aku dengar. Ketua Hakim Wang dari Pengadilan Sipil bertanggung jawab atas proyek kota baru abad ini kan? Itu benar. Kalau begitu gugatanmu pasti kalah. Kau benar-benar pandai The menggertak. film was Apakah translated pengadilan dijalankan and oleh keluargamu? narrated by M Media. Hai, Wang tua. Ada sesuatu, kau beritahu dia. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Ketua AI benar. Tolong berbesar hatilah. Jangan pedulikan orang udik sepertiku. Aku mohon kau beritahu Hakim Ketua Wang untuk membantuku bicara. Tutup mulut busukmu. Sekarang, segera, saat ini juga. Keluar. Baiklah. Aku sangat penasaran. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Aku mohon kau membantuku dengan gugatanku. Hubunganmu dengan pengadilan sangat akrab. Bisakah sembarang pengacara menyelesaikannya dengan mudah?
Aku yang paling mahal di industri ini. Mencariku. Bukankah itu sedikit berlebihan? Kau benar. Tapi aku hanya ingin berteman denganmu. Pergi dari sini. Kamu baru saja merusak bisnis, lalu datang padaku. Dan kamu ingin berteman. Kamu membuatku kehilangan 30 juta dalam mimpimu. Jangan marah. Aku tulus. Berhentilah bersikap munafik denganku. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Langsung saja ke intinya. Jika kamu berani menipuku, segera keluar. Baiklah. Aku tidak akan menipumu. Aku ingin kau membantuku menjatuhkan grup Wei. Aku tahu kau punya hubungan baik dengan Wei Jun. Dan kau juga pengacara pribadinya. Tapi, aku hanya butuh sedikit informasi tentang grup Wei. Ya Tuhan, kamu gila. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Aku akan menelepon ketua Wei sekarang juga, untuk membantunya menyingkirkan bahaya tersembunyi yang besar ini. Kakak, bertindaklah. Kenapa kau tidak menggunakan benang merah? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita membersihkan ini? Kakak, apa menurutmu aku tidak mau? Senjata sihirku dicuri oleh 3 bajingan itu. Dalam krisis ini, kita hanya bisa berkorban. Mari kita coba segala cara, meskipun kemungkinannya kecil. Silakan, kau bisa melakukannya, anak muda. Jika kau tidak memberiku informasi itu, maka aku harus. Aku selesai. Aku akan memanggil asisten kecilku untuk merekam video dan mengunggahnya secara daring. Lalu, Bagaimana kamu tahu aku suka metode ini? Aku pasti akan bisa memuaskanmu. Tapi tidak ada video. Ini persis seperti yang kamu dambakan. Ini dia. oh tidak. Apa kau yakin tidak akan membiarkanku masuk? The film was Jika translated ini and narrated by M Media. sesuatu milik VIP di dalam, kita tidak bisa menunda mereka. Masuklah ke dalam dan periksa. Apa gunamu? Membiarkan tukang antar bau menghalangi pintu masuk para VIP yang menghadiri pernikahan hari ini. Siapa di antara mereka yang tidak bernilai lebih dari 100 juta? Jika kau membuat mereka kesal, kalian berdua tidak hanya akan ditampar. Lihatlah. Sudah kubilang kalian berdua akan dipukulikan. Aihuo. Aku tidak menyangka kau begitu berani. Dan begitu tidak tahu malu. Kakak iparku sudah memberimu jalan keluar saat itu. Aku tidak percaya kau masih berani datang dan membuat masalah. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Singkirkan dia dari sini. Tunggu sebentar. Kakak ipar. Hari ini adalah hari besar Kyushu dan aku. Tidak perlu ada pertarungan dan pembunuhan. Mengenai aku memang mengirim undangan kepada orang tak berguna ini. Tapi sejujurnya aku tidak tahu. Dia akan berani muncul. Aihuo. Anggaran makan kita hari ini adalah 100.000. Setelah masuk, makanlah sepuasnya. Dan malam ini, kau juga bisa bergabung dengan mereka menggoda pengantin baru. Sebanyak mungkin, kau bahkan bisa mendengar aku dan Kyushu malam ini teriakan kebahagiaan. Apa kau bahkan manusia? Percaya atau tidak, aku akan memastikan pernikahan ini tidak terjadi. Lilukanmu benar-benar lucu. Apa hakmu? Karena saya. Istriku, kau. Dia adalah orang yang saya cintai. Bagaimana mungkin dia? Orang yang tercela, kotor, dan vulgar. Kyushu, cepat lepaskan tangannya. Kau benar-benar membuat tuan tua kehilangan muka. Sepenuhnya. Jika kau berani bersamanya, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Tuan Muda Wei. Apa yang baru saja dikatakan Kyushu itu karena marah, itu tidak berlaku. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Pria berbakat dan wanita cantik. Pernikahan harus dilanjutkan. Kyushu, cepat minta maaf kepada menantu. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya hari ini. Betapa tidak tahu malunya. Kalian semua, untuk menghindari ditelan oleh keluarga Wei,
Mereka justru menggunakan putri mereka sendiri untuk ditukar dengan kemuliaan dan kekayaan. Hati nuranimu. Aihu tidak salah. Hari ini, saya akhirnya melihat dengan jelas betapa munafiknya kalian semua. Saya beritahu Anda, mulai sekarang, kita akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Mulai sekarang, aku takkan pernah kembali ke keluarga Yu. Baiklah, sangat bagus. Aku akan pergi sekarang untuk mengundang ketiga guruku untuk mencoba padamu. Formasi pemakan jiwa untuk membuat kalian berdua orang tercela berubah menjadi debu dan abu. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Jangan repot-repot. Pada saat ini, kakakku, Yui Lau, pasti sudah mengurus mereka. Murid naga hitam, murid Taihei, murid Tianlu, bersujud kepada tiga abadi langit. Murid ini telah mengumpulkan benang merah takdir, kunci konsentris, dan batu tiga kehidupan. Dengan terkumpulnya ketiga harta sihir ini, gerbang langit bisa dibuka untuk memanggil abadi langit. Murid ini dengan hormat memohon kepada tiga abadi. Dengan hormat mengundang abadi langit untuk turun. Kalian tiga binatang buas. Kalian jatuh ke dalam perangkapku lagi. Cai Dahuan, kau menipu kami lagi. Bakul. Kau masih tidak tahu kan? Kekuatan sihirku sudah pulih. Hari ini, aku akan mengakhiri kalian dengan cepat. Cai Dahuan, tunggu saja. Selesai. Dulu, kau menantang surga dan mengubah takdir, menyebabkan keluargaku hancur dan binasa. Ayah, rohmu di surga akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Hasilnya belum ditentukan. Jangan terlalu sombong terlalu cepat. Urusan manusia pada akhirnya harus ditangani oleh manusia. Aku tahu apa yang kau takuti. Untuk menghadapi kalian berdua, aku sendiri sudah cukup. Tidak perlu, kakak Yulau. Kau yang mengatakan itu. Kau seorang pengantar barang. Mengapa kau bertingkah begitu liar denganku, bawahanku? Ludah setiap orang bisa menenggelamkanmu. Begitukah? Kalau begitu aku harus menunjukkan ini padamu. Ini pengacara Wen, flash drive mini yang dia berikan padaku. Di sini, berisi bukti suap olehmu dan ayah serta anak Wei. Mencari keuntungan melalui kekerasan, pembunuhan, dan pembakaran. Semua bukti penyelundupan dan perdagangan narkoba. Apa yang masih kau sombongkan? The film was translated and narrated by Apa yang harus kita lakukan, Paman? Kau pergi cari pengacara Wen. Aku akan menahan mereka. Tidak perlu. Aku di sini. Pengacara Wen, kenapa kau di sini? Aku tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh wanita rendahan. Kejahatan melahirkan kejahatan. Bukan berarti tidak akan dibayar, tapi waktunya belum tiba. Wen Ying, mari kita beri mereka kejutan. Tidak mungkin. Ayah, jelaskan ini. Wen Ying adalah Yirong. Yirong adalah Wen Ying. Dia adalah aku, lebih dari 10 tahun yang lalu. Dari pedagang manusia, dibeli kembali. Tentu saja, mereka mendengarku. Kakak Yirong, bajingan tua Wei Jun itu telah melakukan banyak kejahatan. Kau tidak bisa terus-menerus sesat. Diam, Kehu. Dasar pria tak setia. Dulu, kau bersumpah dengan sungguh-sungguh, berjanji akan bertunangan denganku. Padahal dulu aku, bahkan mengkhianati ayah angkatku, untuk membantumu menyamar. Tapi demi wanita rendahan ini, kau membuangku seperti sepatu usang. Buang saja. Sekarang kau masih ingin aku bertobat. Sudah terlambat. Siapa yang mengikat lonceng, dia yang harus melepaskannya. Paman, cepat bantu dia menyelesaikan ini. Wen Ying, apa kau masih membenciku? Karena tidak menikahimu dulu. Menikahimu? Apa aku gila? Dasar tukang antar bau, kau tidak pantas. Bagus. Itu benar-benar bagus. Apa kau gila? Kau sangat suka aku memarahimu. Kakak Yirong, hari ini, jangan bicara soal asmara. Hanya tentang masalah besar benar dan salah. Wei Jun memintamu membantunya, melakukan begitu banyak hal buruk. Apa kau tidak membencinya? Ayah, sudah lama aku menasihatimu. Agar tidak berlebihan dalam segala hal. Di dunia ini, ada karma. Wen Ying, jangan dengarkan omong kosong mereka.
Dia hanya berusaha memecah belah kita, ayah dan anak. Apakah kau sudah lupa? Selama bertahun-tahun ini, siapa yang membesarkanmu hingga dewasa? Setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran. Tujuan dia membesarkanmu adalah agar suatu hari nanti, saat perbuatan jahatnya terbongkar, dia pakai kamu jadi tameng. Putra kandungnya sendiri. Dia pasti akan menjadikanmu tameng manusia. Sebenarnya, aku sudah mengerti semuanya sejak lama. Aku hanya menipu diriku sendiri. Kemudian, aku diam-diam memeriksa informasinya. Orang tua kandungku olehnya dibujuk, dipaksa, dan dirayu, dan akhirnya dibunuh secara brutal. Sekarang aku ingin membalas dendam orang tuaku. Semua bukti keluarga Wei akan dipublikasikan secara daring. Sampai saat terakhir, kau tidak pernah tahu siapa pemenangnya. Itu yang selalu kau katakan. Menurutku kau sudah kalah sejak awal. Tidak mungkin. Di mana tepatnya aku kalah? Sakit. Kau kalah karena niat jahatmu. Anda benar-benar tidak tahu berterima kasih dan tidak bertobat. Aku tidak akan kalah. Terutama bukan dari pengantar barang bau sepertimu. Aku menuntut guru. Guru bantu aku mengubah nasibku. Feng Qiang akan menjadi milikku di masa depan juga. Milikku. Dia bilang dia suka mengubah takdir. Tapi pada akhirnya, dia mengubah dirinya sendiri, menjadi orang gila. Setelah menghabiskan waktu bersama ini, aku sangat berterima kasih. Apa kau benar-benar akan The pergi? film was Aku masih sedikit translated enggan. and Tidak narrated apa-apa. by M. Ketika aku Media. turun secara normal, anggap saja itu kunjungan. Nanti, ketika aku bosan di surga, aku akan turun untuk minum dan mengobrol dengan kalian semua. Anda tidak bisa lagi menjadi makomblang untuknya. Baiklah. Istri, tekadku sangat kuat. Aku tidak akan mudah goyah. Tidak apa-apa. Nanti, aku akan menjodohkanmu dengan beberapa pria tampan. Kau tahu, sebarkan cinta. Beraninya kau. Jangan takut. Benang merahnya. Aku belum menikahnya. Menjadi pasangan yang ditakdirkan bukan tentang benang merah. Ini tentang memperjuangkannya sendiri. Kabar dari paman benar-benar aneh. Dasar bajingan tua. Kau sangat jahat. Kyusui, ayo pergi. Tunggu sebentar. Kau bocah. Bahkan tidak ada perpisahan yang layak. Juga tak pernah bilang sepatah kata pun padaku. Tanpa amplop merah 100.000, kau tidak akan masuk hari ini. Kakak ipar, apa kau tidak mempersulitku? Aku sudah memberikan mereka 100.000 itu. Di mana aku harus mencari uang sebanyak itu untukmu? Tidak ada uang. Kalau begitu kau masih ingin menikahi Kyushui kami. Kalau begitu aku akan mencari yang kaya untuk menikahi Kyushui kami. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Siapa yang menyuruh Kyushui kami jatuh cinta pada orang miskin sepertimu? Silakan. Kakak ipar, ada apa ini? Ini adalah ujian terakhirmu. Temukan Yu Kyushui yang asli. Kalau tidak, jangan menikah hari ini. Berpakaian dan menutupi kepala mereka. Mereka semua terlihat sama. Apa yang kau pikirkan? Cepatlah, kau punya 1 menit. Kalau tidak, nikahi saja mereka semua. Enak saja.